Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Randy Prayitno, dalam program kita Didas Kalia Apostolorum yang berfokus pada menjawab rupa-rupa angin pengajaran masa kini. Nah, kesempatan hari ini lagi kita akan merenungkan, mengkaji dan mempelajari tentang ajaran rasuliah. Kalau kita melihat fenomena pengajaran sekarang yang muncul dengan banyak bingkai tafsir yang cukup beragam, nah itu membuat munculnya banyak ajaran-ajaran yang berlainan antara satu dan lainnya. Nah, mengapa hal ini terjadi? Karena bingkai tafsir yang bermacam-macam dan karena miss atau lepas dari pengajaran rasuliah. Nah, itu sebabnya pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari apa itu ajaran rasuliah. Kalau Bapak Ibu, saudara-saudara mengikuti program saya, bahkan pengajaran-pengajaran yang sering kali saya paparkan, saya selalu mengatakan tentang kembali ke ajaran Rasul, kembali ke ajaran Rasul, begitu. Nah, apa itu ajaran Rasul? Ya, Pak Randy, apa itu sejatinya ajaran Rasul? Tujuannya apa? Mengapa kita harus kembali ke sana? Ya kan? Kenapa tidak cukup hanya Alkitab saja? Mengapa harus kembali ke sana? Nah, itu sebabnya kalau kita kembali melihat sejarah gereja, bahwa keberadaan Sang Kristus sebagai firman Allah yang menjadi daging ini, ya, dalam Yohanes 1 ayat 14, dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Artinya bahwa firman ini menjadi manusia, lahir dan diam dalam suatu bangsa, yaitu bangsa Israel. Hal ini menunjukkan bahwa kekristenan itu bukan agama mitologi yang tidak jelas asal usulnya, bukan agama yang memiliki dewa-dewi yang macam-macam, yang punya banyak ragam asal usul, tidak. Tapi asal usulnya jelas, kehadirannya jelas dan terbukti dalam sejarah. Nah, disaksikan oleh para rasul. Jadi firman yang menjadi manusia yang menjadi daging ini disaksikan oleh para rasul, yaitu murid dan utusan Sang Kristus. Dan kepada mereka inilah, kepada rasul inilah diserahkan wibawa untuk mengajar dan menyebarkan ajaran kebenaran wahyu yang sudah genap dan paripurna itu di dalam Sang Kristus. Nah, ini mesti harus dipahami oleh semua gereja Tuhan, gitu. Sehingga pada zaman purba itu sumber ajaran keimanan itu adalah ajaran para rasul sendiri. Itu sebabnya dalam Kisah Rasul 2:42 diminta bertekunlah dalam pengajaran rasul, bukan pengajaran teolog-teolog modern, bukan pengajaran para orang-orang yang tidak mengerti ajaran rasul. Hal ini tidak berupaya. Maksud saya tidak ingin melukai hati siapapun, tetapi mari kita kembali melihat sejarah gereja mengenai ajaran rasuliah itu. Mengapa harus para rasul? Karena rasul adalah saksi mata Sang Firman, begitu. Saksi mata Sang Firman yang menjadi daging. Nah, kembali tadi, sumber ajaran keimanan itu adalah ajaran para rasul sendiri yang bersifat lisan maupun kemudian bersifat tulisan atau surat-surat. Nah, dalam terang ini kita bisa melihat Alkitab dengan benar, gitu. Jika tidak dalam terang ini, maka Alkitab akan ditafsirkan seenak hatinya, sehingga menimbulkan banyak ajaran-ajaran yang bermunculan, yang kelihatannya baru tetapi sebetulnya
itu pengulangan bidat di masa lalu secara nggak sadar. Karena apa? Gereja masa kini buta sejarah. Gereja masa kini sakit ingatan terhadap sejarahnya sendiri. Nah, ini perlu belajar kembali. Untuk itu, mengapa perlu ajaran Rasul, Pak Randy? Ya, ada beberapa pokok penting yang perlu kita pertimbangkan ketika mengkaji ajaran Rasulia ini. Yang pertama, pertimbangan yang penting, dan ini menjadi dasar untuk para hamba-hamba Tuhan, para pendeta, gembala, orang Kristen, dosen-dosen sekolah teologi, teolog, untuk menafsirkan Alkitab dengan bertanggung jawab. Yang pertama, sesudah kebangkitannya, Kristus memerintahkan kepada ke-11 rasul. Mengapa 11? Karena Yudas Iskariot sudah mati bunuh diri. Dalam Matius 28 ayat 19-20, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka, ada kata ajarlah, melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dengan demikian perintah ini mengandung beberapa hal. Bahwa para rasul itu pelanjut misi Kristus. Para rasul itu adalah pelaksana sakramen. Para rasul adalah pengajar. Serta isi ajaran rasul adalah segala sesuatu. Segala sesuatu yang diperintahkan Kristus kepada sang rasul tadi, bukan ajaran yang lain. Dengan demikian isi ajaran rasul adalah ajaran Kristus itu sendiri. Karena Kristuslah yang memerintahkan dan menetapkan rasul-rasul ini untuk mengajar, berarti ajaran rasul itu harus menjadi standar bagi siapapun yang ingin mengenal ajaran Kristus dengan benar. Karena isi ajaran rasuliah itu tak lain adalah segala sesuatu yang Yesus perintahkan. Ini jangan ditafsirkan aneh-aneh. Ya, banyak kali ditafsirkan aneh-aneh. Ya. Jelas. Kedua, hal ini menjadi sangat penting lagi karena adanya nabi-nabi palsu dan pengajar palsu yang memutarbalikkan ajaran Kristus, yang seringkali menggunakan nama Kristen, tetapi ajarannya adalah Injil yang lain, Yesus yang lain, roh yang lain. Itu dijelaskan dalam Matius 24 ayat 24, 1 Yohanes 2 ayat 18-19. Pengajar, guru mengatasnamakan Kristen, tetapi ajarannya berlainan. Di dalam surat 1 Yohanes 2 ayat 18-19, sekarang telah bangkit banyak antikristus. Di dalam Yudas 1 ayat 4 dikatakan mereka adalah orang kafir yang menyalahgunakan kasih karunia. Di dalam Efesus 4 ayat 14 munculnya rupa-rupa angin pengajaran. Di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 1 dikatakan di tengah-tengah umat akan muncul nabi palsu. Bahkan di antara kamu, di antara orang Kristen ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan ajaran sesat yang membinasakan. Dan ini terjadi dulu sampai hari ini. Dan sekarang terang-terangan ajaran palsu itu muncul. Gitu. Maka hal ini membuat ajaran rasul itu penting. Gereja harus kembali kepada ajaran rasuliah. Kenapa? Karena mereka, para rasul yang telah ditetapkan oleh Kristus untuk menjadi pengajar. Jadi bukan guru-guru atau pengajar yang mengangkat dirinya sendiri. Ya. Ada orang yang mengatakan yang penting kan Yesus. Saya tidak perlu gereja, tidak perlu sejarah, tidak perlu ajaran rasul. Memang Yesus penting dan menjadi pusat. Namun Alkitab mengatakan demikian dalam 2 Korintus 11 ayat 4. Ada Injil lain, Yesus lain, roh yang lain. Bagaimana jika Yesus yang kita mengerti dari para pengajar yang tidak bertanggung jawab tadi, ternyata itu yang diajarkan Yesus yang lain, Injil yang lain? Bukankah ini membahayakan keselamatan?
Ada yang menggampangkan, itu kan tidak mempengaruhi keselamatan. Oh, sangat berpengaruh. Ajaran yang benar itu berpengaruh pada keselamatan. Jangan bilang nggak ada pengaruhnya, ada pengaruhnya. Ketiga, kalau kita melihat hubungan antara Yesus dan Alkitab, kita tidak akan tahu Yesus tanpa Alkitab. Dan Alkitab tak akan ada jika tak ada rasul yang menuliskannya. Dan Alkitab, terutama Perjanjian Baru, tidak akan terbentuk sebagai kanon jika tidak ada gereja sebagai alat Allah untuk mengkanonkannya. Emang Alkitabnya bisa nulis diri sendiri? Kan perlu alat. Siapa alat itu? Gerejanya yang mengkanonkan. Papa gereja yang mengkanonkan. Nah, muncul paham kita harus kembali ke Yesus saja, Rasul saja, Alkitab saja. Tidak usah yang disebut Bapak Gereja. Kalau Anda menolak Bapak Gereja, Anda menolak Rasul. Kalau Anda menolak Rasul, Anda menolak Yesus. Dengan demikian Anda menggugurkan Alkitab, kan begitu? Itu ada mata rantai yang tidak terputus. Jadi hati-hati jika berstatement. Ya. Untuk pengajar masa kini, hati-hati jika berstatement. Karena akan menimbulkan bidat baru atau ajaran sesat baru. Gitu. Kenapa? Terputus pengajarannya dari ajaran mula-mula. Jadi, bukankah jelas bahwa kita tetap tergantung juga pada para rasul? Sebab baik tulisan-tulisan dalam Alkitab maupun gereja, itu semua berasal dari karya rasul oleh bimbingan Roh Kudus. Jadi kalau ada orang mengabaikan itu, berarti itu bodoh dan tidak terdidik, bahkan sombong, congkak, pongah, yang mengatakan tidak perlu rasul. Padahal tanpa rasul, tanpa Bapak Gereja, Anda dan saya tidak pernah mengerti kitab suci, tidak pernah mendapatkan kitab suci yang sekarang ini kita pegang itu. Nah, ini penting sehingga gereja menjadi bijak. Gereja menjadi gereja Tuhan yang bertanggung jawab karena tidak buta sejarah, begitu. Tetapi benar-benar mengerti sejarahnya seperti apa. Nah, lebih lanjut kalau kita melihat, kalau orang tidak berdasar pada ajaran rasul yang hanya mengatakan pokoknya Yesus, oke, pokoknya Yesus. Tapi saya mau tanya, Yesus yang mana? Yesus yang rasuliah atau yang bukan? Karena ada Yesus yang lain, Injil yang lain, dan roh yang lain. Galatia 1 ayat yang ke-6 sampai ke-7, 8 sampai 9, maaf, Galatia 1 ayat 8 9 mengatakan bahwa terkutuklah dia, walaupun rasul sekalipun, di situ Paulus katakan, yang mengajarkan Injil lain dari Injil yang diteruskan dari Yesus kepada rasulnya, terkutuklah ia. Jadi ajaran rasulia itu bukan hanya ajaran Petrus, Paulus semata, namun segenap ajaran rasul secara serempak dan bersama yang satu isinya dan satu kebenarannya. Dan kepada ajaran yang satu dan sama dari para rasul inilah kita harus kembali dan berpegang teguh di dalamnya. Makanya gereja didirikan atas dasar batu karang. Kenapa? Tidak bergoyang, bukan di atas dasar angin. Kalau di atas dasar angin maka akan mudah berubah. Ajaran gereja tidak boleh berubah, gitu. Sebab hanya itulah satu-satunya ajaran Kristus yang menjamin kita tidak terkutuk, tidak terhukum, dan tidak dianggap berbuat kejahatan. Ini penting untuk kita pertimbangkan, terutama untuk gereja masa kini mempertimbangkan hal ini. Itu sebabnya yang keempat, pokok keempat, ukuran ajaran itu benar atau tidak bukan pada pendapatku, tafsiranku, lawan tafsiranmu atau pendapatmu atau argumenmu. Bukan pula karena mengutip ayat sana sini dengan metode ayatiah, ya. Dipenggal-penggal akhirnya memultilasi Alkitab, bahkan gak sedikit memultilasi Kristus, gitu. Namun seluruh kepenuhan dari kebenaran ajaran rasuliah yang tetap dipelihara oleh gereja berubah sampai sekarang.
Oleh sebab itu Alkitab menegaskan tentang ukuran ini, ya. Ukuran menyimpang atau tidaknya ajaran dalam 2 Korintus 11 ayat 3 sampai 4. Tetapi aku takut kalau pikiranmu disesatkan dari kesetiaanmu yang sejati kepada Kristus. Sebab kamu sabar saja jika ada orang yang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberitakan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang kamu terima. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu sebuah Injil yang lain yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah ia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang aku katakan lagi, jikalau orang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah ia. Demikian juga surat Galatia 1 ayat 8-9. Juga Roma pasal 2 ayat 16, Paulus menegaskan Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lainnya yang berbicara mengenai ajaran rasulia ini. Dari ayat ini jelas Bapak menilai sebuah ajaran sebagai Yesus yang lain, roh yang lain, atau Injil yang lain. Ringkasnya, sebagai ajaran yang salah bukanlah dengan apa yang diilhamkan roh pada perorangan, bilang saya dapat wahyu dari Tuhan, itu kan. Sekarang kan begitu, dapat wahyu dari Tuhan, saya mendapat penglihatan. Bukan pada itu. Bukan juga dengan mengutip ayat 1, ayat ini dikutip-kutip begitu. Bukan. Tetapi standar atau mengukur Injil itu benar apa enggak, ajaran itu benar apa enggak, ialah diukur dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, dengan apa yang telah kamu terima daripada yang telah kami beritakan, dari apa yang telah kamu terima, yaitu Injil yang kuberitakan, sesuai dengan teks tadi. Jadi standar pemberitaan rasuliah yang diterima oleh dan diberitakan kepada gereja itu dari tadi, kalimat tadi, dari yang telah kuberitakan, kuteruskan, Injil yang telah kuterima. Artinya ajaran itu harus sesuai dengan ajaran iman dan ajaran gereja purba atau ajaran rasuliah. Sebagaimana tanpa dikurangi atau ditambahi, tanpa diubah atau diselewengkan, tetap merupakan ajaran rasul yang utuh, yang disampaikan secara berkesinambungan dalam kehidupan gereja dari abad ke abad, tanpa dikurangi maupun ditambah esensinya. Inilah kekristenan yang sebenarnya. Kekristenan yang tidak tambal sulam, tetapi kekristenan yang berpijak pada Yesus Kristus yang diberitakan oleh rasulnya, diteruskan kepada murid para rasul, dan dipelihara oleh Bapa gereja dan gereja segala zaman. Biarlah 3 pokok ini menjadi perenungan, bahkan kajian mendalam bagi gereja masa kini, untuk terus berfokus pada Tuhan Yesus Kristus dan ajaran rasuliah yang tentunya akan memerdekakan banyak umat dari segala macam bentuk pengajar sesat, ibadah sesat, dan praktek hidup yang sesat. Karena Tuhan Yesus mencintai kita tanpa syarat, mengasihi kita tanpa batas, dan memberkati kita tanpa sebab. Sampai jumpa dalam program berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.